Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rozak Autovlog. Oke, buat pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya sama teman-teman sekalian. Gimana sih cara baca kode produksi aki GS baterai ya? Jadi biar kita semua itu tahu bahwa aki itu ada produksinya. Jadi gak bakalan ketipu nih kalau kita beli aki di aftermarket di luaran. Jadi buat produksi aki itu berbeda-beda ya, dari tahun, bulan ataupun tanggalnya itu pasti berbeda. Untuk buat mereknya juga berbeda. Jadi contohnya di GS kode produksinya cara bacanya seperti ini, buat di Yuasa seperti ini dan lain sebagainya ya. Nah, buat pertemuan kali ini kita akan belajar di produksinya aki GS. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga mudah-mudahan di rumah sehat walafiat ya. Kita sama-sama berdoa, bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan virus corona ini cepat diambil sama Yang Maha Kuasa agar kita bisa beraktivitas sedia kala. Nah, mumpung di rumah aja nih, kita bareng-bareng belajar dan bareng-bareng share video ini. Jangan lupa biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut buat videonya ya. Saya punya contoh akinya. Nah, ini aki GS motor ya. Dia aki GS motor, kodenya GTZ5S. Biasanya ini ada di motor Beat atau Vario. Nah, ini kita coba belajar kode produksinya. Nah, ini ada di kode produksinya. Ini kan akinya seperti ini posisinya. Kode produksinya ada di pojok sebelah kanan atas. Ini ada di sini. Nah, ini contohnya 0420B5K1347. Nah, ini artinya apa sih? Nah, ntar kita akan jabarin, akan kita jelasin di papan tulis ini secara gamblang, secara jelas biar teman-teman semua itu paham betul bahwa produksi ini artinya apa, diproduksi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, agar nggak ketipu ya kalau pas beli aki. Oke, kita coba ya. Nah, kita taruh sini dulu aja. Nah, ini GS asli ya, GS Astra. Ini ada tulisannya Astra Autopat. Ini berarti GS Astra asli. Kalau misalkan GS abal-abal biasanya ada singkatannya, misalkan GS, ntar singkatannya Garuda Super atau Ganteng-ganteng serigala atau apa itu mah GGS ya. Oke, buat penjabaran kode produksinya kita tulis ya di papan. Oke, contohnya ini 0420B5K 0420B5K, belakangnya apa ini? 1347. Oke. Nah, ini artinya apa sih? Susunan angka ini, susunan huruf ini itu artinya apa? Nah, kita jelasin secara pelan-pelan ya biar teman-teman itu paham benar ini artinya apa. Oke, buat dua angka pertama ya, dua angka pertama ini artinya tanggal. Jadi semisal tanggal 1 berarti 01, tanggal 11 ya berarti 11, 12, 13 dan seterusnya. Kalau misalnya tanggal 30 ya berarti 30 depannya. Oke, terus buat tanggal. Nah, buat angka berikutnya itu artinya bulan ya. Dan angka berikutnya itu tahun. Nah, di sini bulan itu cuma diwakili satu angka ya, tahun juga satu angka. Nah, buat bulan itu kan ada 12 bulan. Di bulan Januari 1, Februari 2, Maret 3 dan seterusnya. Kalau bulan Oktober itu ditulis 0, Oktober. Oke, 0. Keistimewaan buat bulan November dan Desember dia ditulis pakai pakai huruf. November berarti A, Desember berarti B. Oke, jelas nyampe sini ya. Buat Oktober 0 karena dia bulan 10 ditulis huruf 0-nya doang. Jadi
kosong, buat November A, buat Desember B. Karena November kalau di 12 tulis 2 ntar rancuh ke bulan Februari itu. Jadi jelas ya teman-teman, ada Oktober, November, Desember. Jadi Oktober 0, November A, Desember B. Terus buat tahunnya nih, tahunnya kenapa ditulis cuma satu angka? Nah di sini untuk mungkin ya untuk menghemat penulisan angka ya, rangkaian angka ini kalau ditulis 2020 otomatis panjang kan, makanya disingkat sama tim GS. Nah 0 ini dia artinya tahun 2020, jadi dihitung dari tahun terdekat dari kita. Misalkan ini tahunnya 2019. Nah di sini ada tulisannya 8 itu bukan artinya tahun 2008 tapi tahun 2018, jadi terdekat di tahun ini. Karena apa? Karena aki di tahun 2008, 10 tahun yang lalu itu akinya udah nggak ada, nggak mungkin ada, udah dilebur, udah dihancurin, dan pastinya itu udah berbahaya ya. Jadi kalau 0 ini di tahun ini 2020 berarti artinya kalau dia angkanya 9 berarti tahun 2019. Oke, jelas ya sampai sini. Lanjut buat susunan angka, susunan huruf berikutnya. Ini di habis 0 ada huruf B. B ini artinya itu shift. Jadi di perusahaan itu kan ada 3 shift biasanya ya. Perusahaan standar itu ada 3 shift, ada shift A, shift B, shift C, atau shift 1, shift 2, shift 3. Shift 1 ya berarti shift A biasanya jamnya mayoritas sama sih, jam 8 sampai jam 5 lah kurang lebih. Terus kalau buat shift B ya berarti shift malam, shift C berarti shift malam sampai pagi gitu. Terus buat 5 ini, 5 kalau kalian ada saudara atau kalian sendiri kerja di perusahaan pasti tahu tuh yang namanya line mesin. Jadi di perusahaan itu ada line itu. Nah line itu fungsinya biasanya buat produksi agar satu tim gitu. Line itu urutan mesin, jadi ada barisan mesin ke 1, 2, 3, 4, line 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Itu aja. K itu berarti mengartikan K itu tempat produksi. Nah buat aki GS itu biasanya ada huruf K sama S. K itu artinya Karawang, diproduksi di Karawang, atau S itu diproduksi di Sunter biasanya gitu. Nah ini rangkaian berikutnya ini apa artinya? Nah ini nomor urut produksinya, nomor urut produksinya. Jadi satu hari nih di bulan 4 tanggal 4 bulan 2 2020 itu aki ini diproduksi ke 1347. Berarti satu hari itu bisa nyampe produksi 5000 mungkin. Wah, cepet banget ya mestinya ya. Kalau nggak salah sih 3 menit sekali keluar aki baru. Wah, karyawannya itu loh lebur mulu kali. Oke, di sini jelas ya kalau pembacaan kode produksi aki ini mohon dipahami bersama dan di-share video ini agar kita itu sama-sama tahu biar nggak ketipu mulu pas beli aki. Kenapa begitu? Karena biasanya aki itu umurnya itu sekitar 2 sampai 3 tahun buat motor atau mobil pun seperti itu. Nah, apabila si aki itu ditaruh di bengkel aja udah nyampe 2 tahun gak kejual-jual, otomatis masa pakainya pun akan lebih pendek, lebih cepat sewak pastinya. Nah makanya di sini saya bagi ilmu ini, saya bareng-bareng belajar, bareng-bareng mengingat, biar kita semua itu tahu gimana sih cara baca produksi aki GS. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang pembacaan kode baterai seperti ini nih, GTZ5S atau di mobil NS40ZL. Nah ini ntar kita belajar di pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau request buat
video-video tutorial atau cara pemasangan atau cara tune up atau apa tentang otomotif, silakan sertakan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu bersama di video ini, di channel ini, agar kita sama-sama tahu, agar kita sama-sama belajar, mumpung kita lagi di rumah aja. Jadi tontonan kita itu bermanfaat ya, jangan cuma nonton video-video yang kurang bermanfaat, yang pastinya lagi banyak banget lah, lagi booming banget di tahun ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah kata atau salah ungkapan atau salah penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, atau selamat sore ya buat yang kalian yang nonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, check it out.